Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Masita dengan NIM 2021 2105 108. Saya Ramla dengan NIM 2021 2105 103. Saya Linda dengan NIM 2021 2105 119. Kami dari kelas 503. Di sini kami akan memaparkan materi tentang IoT, Big Data, dan AI pada bidang industri. Baiklah, saya atas nama Masita. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT dalam bidang industri. Penerapan Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT dalam industri atau yang dikenal sebagai Industrial IoT melibatkan integrasi perangkat dan sistem cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa contoh penerapan IoT meliputi yang pertama, pemantauan peralatan. Sensor pada mesin dan peralatan industri memungkinkan pemantauan real-time. Ini dapat membantu mendeteksi potensi kegagalan, mengoptimalkan kinerja, dan merencanakan pemeliharaan preventif. Yang kedua, rantai pasukan cerdas. IoT memungkinkan visibilitas end-to-end dalam rantai pasukan dengan pemantauan real-time. Dari proses produksi, inventaris, hingga distribusi. Hal ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dengan cepat. Yang ketiga, pemantauan kualitas. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kualitas produk dalam proses produksi. Jika ada ketidaksesuaian, dapat diidentifikasi lebih awal, mengurangi risiko produk cacat. Yang keempat, energi dan efisiensi operasional. IoT dapat digunakan untuk mengelola konsumsi energi secara efisien dengan memantau dan mengontrol peralatan. Hal ini membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan jejak karbon. Yang kelima, pemantauan lingkungan dan keamanan. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan keamanan di area pabrik. Ini membantu mencegah kecelakaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Penerapan IoT dapat meningkatkan visibilitas, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan dalam industri. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Data di lingkup industri. Penerapan Big Data di bidang industri telah menjadi salah satu tren utama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cara di mana Big Data telah diterapkan dalam industri. Yang pertama, pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance. Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sensor dari peralatan dan mesin. Dengan memprediksi kegagalan peralatan sebelum terjadi, perusahaan dapat mengurangi downtime, mengoptimalkan pemeliharaan, dan menghemat biaya. Yang kedua, analisis produksi dan kualitas. Big Data digunakan untuk menganalisis data produksi secara real-time, memungkinkan identifikasi masalah produksi dengan cepat, menganalisis data kualitas produk untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Yang ketiga, rantai pasokan atau supply chain management. Menganalisis Big Data membantu perusahaan dalam meningkatkan visibilitas dan manajemen rantai pasokan, optimalisasi persediaan, perencanaan permintaan, dan pemantauan real-time untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang keempat, manajemen energi. Penggunaan Big Data dapat memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi dalam proses produksi.
identifikasi area-area yang boros energi, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi. Yang kelima, analisis biaya dan keuangan. Menganalisis besar data keuangan dan biaya produksi untuk mengidentifikasi potensi penghematan dan efisiensi. Menggunakan analisis data untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang keenam, analisis sentimen pelanggan. Melalui analisis big data, perusahaan dapat memahami sentimen pelanggan, umpan balik, dan preferensi. Meningkatkan pengalaman pelanggan dan menghasilkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketujuh, keamanan dan pengelolaan risiko. Big data membantu dalam mendeteksi ancaman keamanan dan mengelola risiko. Menganalisis pola keamanan dan perilaku data untuk mendeteksi potensi, ancaman, atau kejadian tidak terduga. Yang kedelapan, pengembangan produk dan inovasi. Analisis data besar membantu dalam mengidentifikasi tren pasar dan memahami kebutuhan pelanggan. Mendukung pengembangan produk baru dan inovasi berdasarkan informasi pasar yang diperoleh. Penerapan big data di industri membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Namun, juga penting untuk memastikan bahwa data dikelola dengan aman dan sesuai dengan regulasi privasi. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Baiklah, saya atas nama Linda. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI pada bidang industri. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam industri atau yang dikenal sebagai industrial AI membawa inovasi yang signifikan dalam berbagai aspek operasional. Beberapa penerapan AI dalam industri meliputi yang pertama, pemeliharaan peralatan pintar. Sistem AI dapat memanfaatkan data sensor untuk memprediksi kegagalan peralatan dan merencanakan pemeliharaan preventif. Ini membantu menghindari downtime yang tidak terduga dan memperpanjangkan umur peralatan. Yang kedua, proses produksi otomatis. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan dan mengotomatiskan proses produksi. Sistem AI dapat menyesuaikan parameter produksi secara otomatis berdasarkan kondisi operasional, meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Yang ketiga, analisis data kompleks. AI dapat mengolah dan menganalisis data besar dan kompleks dengan cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari data produksi, rantai pasokan, dan operasional. Yang keempat, robotika cerdas. Integrasi AI dengan robotika memungkinkan robot untuk beradaptasi dengan tugas yang kompleks dan berubah-ubah. Ini dapat meningkatkan produktivitas dalam lingkungan produksi. Yang kelima, perencanaan rantai pasokan. Sistem AI dapat memberikan prediksi akurat untuk kebutuhan permintaan dan
mengoptimalkan perencanaan rantai pasokan. Ini membantu mengurangi kelebihan persediaan dan kekurangan stok. Yang keenam, sistem pengawasan kualitas otomatis. AI dapat digunakan untuk pengawasan kualitas otomatis dengan menganalisis data visual. Ini membantu mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian secara real-time selama proses produksi. Yang terakhir, optimasi energi. AI dapat memantau dan mengoptimalkan pengguna energi dalam fasilitas industri. Ini membantu mengurangi biaya energi dan mendukung keberlanjutan. Penerapan AI dalam industri membuka peluang baru efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas. Dengan kemampuannya untuk belajar dari data, AI terus meningkatkan performa dan adaptasi, menjadi bagian integral dari AI terus meningkat performa dan adaptasi, menjadi bagian integral dari transformasi digital di sektor industri. Adapun kelebihan artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Yang kedua, analisis data tingkat lanjut. Algoritma AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia. Yang ketiga, otomatisasi. Dengan memanfaatkan teknologi AI, organisasi dapat mengotomatiskan berbagai proses sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Yang keempat, personalisasi yang ditingkatkan. Artificial intelligence memiliki kemampuan untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan data historis pengguna sehingga memungkinkan bisnis untuk menawarkan pengalaman dan merekomendasi yang dipersonalisasi. Yang kelima, inovasi baru. Kecerdasan buatan AI memiliki potensi untuk mendorong dan berkontribusi pada penciptaan inovasi baru dalam berbagai cara. Adapun kekurangan artificial intelligence atau AI. 1. Berdampak pada pengangguran. Meskipun AI membawa otomatisasi dan efisiensi, AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan. Yang kedua, risiko keamanan dan privasi. AI sangat bergantung pada data, dan pengumpulan serta pemanfaatan informasi pribadi menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. Yang ketiga, bias dan ketidakakuratan. Salah satu tantangan utama dengan AI adalah potensi pengambilan keputusan yang bias. Karena sistem AI belajar dari data historis, sistem ini dapat melanggengkan bias dan ketidaksetaraan yang ada dalam data, yang mengarah pada hasil yang tidak adil. Yang keempat, membuat manusia malas dan tidak kreatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia kini bisa menggunakan AI untuk melakukan mayoritas pekerjaan mereka. Bahkan di dunia akademik, AI dapat melakukan penelitian dan membantu menulis mayoritas makalah. Yang kelima, tidak bisa sepenuhnya meniru manusia. Meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan melakukan perhitungan yang rumit, AI tidak memiliki penilaian, intuisi, dan kreativitas manusia.
Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.